Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Joel Bin Jupiter, NIM 2024 1010 3042 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 3 dari mata kuliah Sistem Basis Data. Jadi di sini ada beberapa pembahasan, di mana yang pertama itu memberi nama relationship, yang kedua menentukan optionality entity, yang ketiga menentukan cardinality tiap entity, dan keempat itu membuat ERD. Sebelumnya saya akan menyampaikan atau menjelaskan itu dari pembahasan pertama sampai dengan pembahasan keempat. Jadi dari pembahasan pertama ini sebenarnya relationship ini memiliki nama, di mana namanya itu bisa bisa menunjukkan makna relationship antara dua entity, di mana nantinya maknanya ini atau nama relationship ini bisa dibaca dari dua arah, bisa dari entity pertama ataupun dari entity kedua, seperti itu. Lalu untuk pembahasan kedua yaitu menentukan optionality. Di sini optionality ini ada dua opsional, di mana itu ada terdiri dari wajib dan tidak wajib. Jadi contohnya aja di sini ada entity A dan B. Entity ini memiliki relationship. Misalnya seperti ini. Jadi optionality ini menjelaskan bahwa apakah semua instance dari A itu harus ikut serta dalam relationship, atau juga apakah semua instance dari B itu harus ikut serta dalam relationship. Maka dari itu jadi jenisnya ini ada dua, wajib dan tidak wajib, seperti itu. Lalu yang ketiga ada relationship. Lalu yang ketiga ada cardinality. Jadi cardinality ini menunjukkan bahwa satu instance A berasosiasi dengan berapa banyak instance B, di mana juga satu instance B berasosiasi dengan berapa banyak instance A. Jadi dari jenis cardinality ini ada tiga, di mana yang pertama itu one to one, yang kedua many to many, dan ketiga itu one to many. Oke, kita next. Jadi langsung saja kita langsung masuk ke dalam studi kasusnya, di mana studi kasus pertama ini merupakan peminjaman peralatan dalam lab. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara membuat relationship seperti itu. Nah, ini merupakan studi kasusnya. Di sini untuk namanya, di mana yang warna-warna kuning ini merupakan hubungan relationship-nya ya. Yang pertama itu ada lab dan kepala lab, di mana lab dan kepala lab ini memiliki nama, yaitu dipimpin oleh. Jadi kalau andaikan kita baca lab kepala lab, jadi lab ini dipimpin oleh kepala lab, seperti itu. Kalau sebaliknya dari kepala lab ke lab ini seperti ini. Jadi kepala lab ini memimpin lab, seperti itu. Kita lanjut ke lab dengan barang. Lab ini memiliki banyak-banyak barang seperti itu. Sementara barang ini milik dari lab. Begitu juga dengan lab kepeminjaman. Lab memberi barang untuk dipinjam, sementara peminjaman ini meminjam barang ini dari lab. Lalu yang keempatnya ada lab dengan asisten, di mana lab ini itu diurus oleh asisten. Kalau dari asisten ini bisa dikatakan asisten ini mengurus lab. Kita lanjut ke kepala lab. Tadi kita katakan sudah kepala lab memimpin lab. Kepala lab ini dengan asisten, maka kepala lab ini dibantu oleh asisten. Barang tadi sudah dijelaskan, langsung kita lanjut ke peminjaman, barang dengan peminjaman. Jadi barang ini dimiliki oleh peminjaman. Lalu barang dengan jenis barang. Jadi barang ini berjenis jenis barang, seperti itu. Lalu UKM ini memiliki kegiatan-kegiatan ini. Lalu juga UKM ini diurus oleh anggota-anggota UKM yang ini, seperti itu. Begitu juga dengan kegiatan. Kegiatan ini dimiliki oleh UKM ini. Lalu kegiatan ini memiliki peminjaman barang-barang ini, seperti itu. Di peminjaman ini sudah dijelaskan tadi tentang peminjaman dengan lab, di mana peminjaman ini nantinya meminjam barang dari lab. Lalu untuk peminjaman dengan barang, peminjaman ini terdiri dari beberapa barang, di mana barang A, barang B, barang C, seperti itu.
Dan juga peminjaman ini dimiliki oleh kegiatan, di mana nantinya barang-barang itu akan dipinjam oleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan ini. Peminjaman ini ditanggung-jawabi oleh anggota-anggota UKM yang ini, seperti itu. Lalu peminjaman ini dicatat oleh asisten A, seperti itu. Untuk anggota UKM ini bagian dari UKM ini, seperti itu. Lalu anggota UKM ini dengan peminjaman, di mana anggota UKM ini nantinya akan bertanggung jawab dengan peminjaman ini. Lalu untuk asisten ini mengurus lab sudah saya jelaskan tadi, dan juga untuk kepala lab, asisten ini nantinya akan membantu kepala lab. Lalu untuk asisten dengan peminjaman, asisten ini nantinya akan mencatat peminjaman ini, dan juga jenis barang ke barang. Nantinya jenis barang ini terdiri atas barang-barang ini, seperti itu. Oke. Oke, kita next ke menentukan optionality entity. Oke, di sini studi kasus 1, kita akan menentukan optionality entity, di mana relationship entity, di mana lab dengan kepala lab. Jadi optionality ini lab ini wajib dan juga kepala lab ini wajib. Alasannya itu karena nantinya setelah setiap lab ini harus dipimpin oleh kepala-kepala lab. Masing-masing kepala lab seperti itu. Lalu untuk kepala lab ini juga wajib, karena nantinya setiap kepala lab harus memimpin minimal 1 lab, seperti itu. Dan juga lab dengan barang. Untuk barang ini wajib, dan untuk lab tidak wajib. Di mana untuk barang, karena setiap barang ini harus tercatat di dalam lab, sementara di lab itu tidak harus ada barang tertentu. Lab dengan peminjaman ini wajib dan lab tidak wajib, di mana nantinya setiap peminjaman ini harus dicatat oleh lab. Lalu lab ini tidak harus ada peminjaman tertentu. Lab dengan asisten, lab dengan asisten, untuk lab wajib dan asisten wajib, di mana tiap lab harus memiliki asisten untuk membantu setiap urusan di lab, dan juga untuk setiap asisten itu harus tercatat di dalam lab. Kepala lab dengan asisten wajib dan kepala lab ini wajib. Setiap asisten harus memiliki kepala lab atau pimpinan, dan juga untuk kepala lab harus memiliki asisten agar dapat dipimpin dan membantunya. Untuk barang dengan peminjaman ini opsional wajib dan juga barang tidak wajib. Karena setiap peminjaman ini nantinya itu harus ada barangnya. Dan juga untuk setiap barang tidak harus dipinjam. Untuk barang dengan jenis barang itu untuk di barang itu merupakan tidak wajib, di jenis barang itu wajib. Karena nantinya setiap barang harus ada jenisnya, dan juga untuk di jenis barang itu tidak harus ada barangnya. Untuk UKM dengan kegiatan, di mana UKM ini wajib dan kegiatan ini wajib. Karena nantinya setiap UKM ini harus memiliki kegiatan, dan juga di setiap kegiatan ini harus tercatat di dalam UKM. UKM dengan anggota UKM, untuk UKM ini wajib dan anggota UKM wajib. Di mana nantinya setiap UKM ini harus memiliki anggota, kan tidak mungkin suatu organisasi itu kosong seperti itu, nggak ada yang mengurus. Lalu untuk di anggota UKM, jadi setiap anggota ini juga harus tercatat di dalam UKM, kan nggak mungkin dia berstatus anggota UKM tapi tidak memiliki UKM. Untuk kegiatan dengan peminjaman ini bersifat opsional wajib dan kegiatan ini tidak wajib, di mana nantinya alasannya itu karena setiap peminjaman itu harus mencatat kegiatan, dan juga untuk kegiatan ini tidak harus melakukan peminjaman barang. Peminjaman dengan anggota UKM, peminjaman wajib, anggota UKM tidak wajib. Alasannya karena harus membutuhkan anggota untuk menjadi pertanggungjawaban, dan juga karena setiap anggota UKM tidak harus melakukan peminjaman. Peminjaman dengan asisten, peminjaman ini wajib dan asisten wajib. Di mana karena ketika melakukan peminjaman itu harus melalui asisten untuk mengurus. Di mana juga untuk asisten ini akan mencatat setiap ada peminjaman. Oke, kita next ke cardinality entity. Di sini ada menentukan cardinality entity. Jadi di lab dengan kepala lab ini, cardinality ini one to many, di mana one ini ada di entity kepala lab,
dan many ini di entity lab. Jadi alasannya itu lab ini kan hanya bisa dipimpin oleh satu kepala lab. Dan juga untuk kepala lab ini bisa memimpin beberapa lab. Untuk lab dengan barang, one to many, di mana when ini ada di sisi entity lab dan many di entity barang. Jadi di sini alasannya itu kenapa seperti ini, karena nantinya lab ini tidak harus ada barang tertentu. Jadi sementara di lab ini harus memiliki terdiri dari beberapa barang, banyak barang. Sementara untuk barang ini hanya dimiliki oleh satu lab seperti itu. Untuk lab dengan peminjaman one to many, di mana one ini di entity lab dan many di entity peminjaman. Jadi untuk lab ini bisa banyak dari UKM-UKM ataupun yang lain-lain itu meminjam barang di lab. Sementara untuk peminjaman ini pasti akan ada di satu lab seperti itu. Kan apabila ada misal untuk sebuah laptop hanya ada di lab Hasilkom, lab yang ada di Hasilkom, pasti peminjaman ini harus meminjam ke satu lab itu. Tidak mungkin ke lab yang lain karena di lab lain pasti tidak ada barangnya. Seperti itu. Untuk lab dengan asisten, one to many, one ini lab, many di entity asisten. Di mana untuk lab ini harus bisa memiliki beberapa asisten seperti itu. Ada yang 3, 4, 5 bahkan sampai dengan 10 seperti itu. Untuk asisten ini bisa itu memiliki hanya bisa mengikuti satu lab itu seperti itu. Untuk lab kepala lab dengan asisten, waktu many. Jadi one ini ada di asisten dan many ada di kepala lab. Kenapa seperti itu? Karena nantinya asisten ini akan bisa memimpin, hanya bisa dipimpin oleh satu kepala lab. Sementara kepala lab ini bisa memiliki beberapa asisten. Untuk barang dengan peminjaman ini many to many. Kenapa seperti ini? Karena untuk barang-barang ini bisa dilakukan oleh satu peminjaman. Begitu juga dengan sebaliknya. Barang dengan jenis barang. Cardinality one to many, di mana one ini ada di entity jenis barang dan many di entity barang. Alasannya itu karena untuk jenis barang itu hanya bisa terdiri dari beberapa barang. Sementara untuk barang itu hanya bisa ada satu jenis barang seperti itu. UKM dan kegiatan cardinality many to many, karena di setiap UKM ini pasti memiliki beberapa kegiatan. Dan juga untuk kegiatan A pasti bisa dimiliki oleh beberapa UKM. Bisa dikatakan untuk kolaborasi seperti itu. Untuk UKM dengan anggota UKM ini many to many. Kenapa? Karena di UKM ini bisa memiliki banyak-banyak UKM. Dan juga untuk anggota UKM ini bisa mengikuti beberapa UKM. Kegiatan dengan peminjaman. One to many, one ini ada di entity kegiatan, many di entity peminjaman. Karena di kegiatan ini karena di kegiatan ini bisa melakukan banyak peminjaman, sementara untuk peminjaman ini hanya bisa dilakukan untuk satu kegiatan ini. Karena kan nggak mungkin apabila barangnya satu pasti barang itu kalau dipinjam untuk kegiatan A sama kegiatan D pasti nggak bisa di waktu yang sama seperti itu. Peminjaman dengan anggota UKM one to many, di mana untuk anggota UKM ini bisa meminjam lebih dari satu peminjaman. Dan juga untuk peminjaman ini hanya bisa dipinjam oleh satu UKM, anggota UKM. Peminjaman dengan asisten. One to many, one ini ada di entity asisten, many di entity peminjaman. Di mana untuk setiap asisten ini bisa mencatat beberapa peminjaman. Sementara untuk peminjaman ini akan dicatat oleh satu asisten, seperti itu.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat ARD. Oke, di mana pertama-tama tampilan akan seperti ini. Kita cukup pilih masuk ke logical aja. Lalu untuk membuat entity baru, kita pilih yang ini, new entity. Kita pilih ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Kita misalkan di sini entity A. Untuk atributnya, kita klik tanda tambah ini. Kita misal id underscore A. Kita ke logical, lalu untuk tipe datanya karena ini merupakan biasanya untuk atribut ini tipe datanya tuh kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya memilih integer, di mana atribut id underscore A ini merupakan angka saja seperti itu, bilangan bulat seperti itu ya. Lalu kita klik tambah lagi nama underscore atribut aja kita misalkan. Untuk nama saya pilih varchar, di mana varchar ini untuk merupakan tipe data string. Lalu klik OK. Lalu saya akan menambahkan entity satu lagi. Di mana di sini entity saya misalkan aja entity B. Untuk tipe datanya saya buat di sini id underscore B. Lalu saya pilih logical. Untuk itu saya akan memilih integer juga. Di sini karena id ini merupakan primary WD, di sini saya centang. Lalu saya klik tanda tambah nama B seperti itu. Kita misalkan aja karena ini merupakan nama, saya pilih varchar, lalu ke mandatory. Kita OK. Maka akan seperti ini. Untuk menambahkan entity kita cukup melakukan seperti tadi lagi. Di sini saya akan melakukan hubungannya untuk many to many ataupun one to many. Di sini untuk tanda ini atau option ini, pilihan ini merupakan many to many seperti itu. Kita contohkan saja langsung. Nah, seperti ini. Ini untuk merupakan nama relationship-nya. Untuk makna dari relationship-nya seperti itu. Kita misalkan aja namanya ini entity A ini memiliki entity B, sementara entity B ini dimiliki entity A. Jadi kita misalkan aja untuk source optional ini merupakan optional ini tadi kan ada wajib dan tidak wajib. Jadi untuk yang centang ini merupakan garis putus-putus atau biasa disebut itu nggak wajib. Sementara yang nggak centang ini merupakan wajib. Jadi di sini saya akan mencoba untuk yang tidak wajib dan wajib seperti itu. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Jadi untuk entity A ini nggak wajib dan entity B ini harus wajib. Lalu kita contohkan lagi untuk ke one to many. Kita misalkan aja seperti ini. Untuk apa namanya? Kita misalkan tadi entity A ini berjenis entity B, sementara entity B ini terdiri atas entity A. Kita misalkan aja, lalu kita centang, kita hilangkan dua-duanya, di mana keduanya ini merupakan wajib. Oke, maka tampilan akan seperti ini. Lalu untuk menampilkan labelnya kita klik kanan aja di lembar kosong ini, lalu kita ke show, lalu ke label. Maka akan tampilan akan seperti ini. Kita tinggal menyesuaikan aja supaya lebih jelas lagi. Nah, oke, sudah. Untuk itu kita langsung untuk ke relasional ini, kita tinggal klik engineer to relational model. Kita kecilkan lalu ke engineer, maka akan seperti ini. Untuk hubungannya seperti ini. Nih.
Di mana untuk hubungan seperti ini, relasional satu ini merupakan many to many ya. Jadi harus dipecah seperti ini. Oke, sekian untuk penjelasan ARD. Kita lanjut ke tentang hasil dari ARD saya. Oke, baik. Di sini saya akan membaca relationship-nya dari ARD seperti itu. Oke, jadi di sini saya mulai dari kepala lab. Kepala lab ini akan memimpin bisa memimpin banyak lab, sementara lab ini hanya bisa dipimpin oleh satu kepala lab. Untuk kepala lab dengan asisten ini, kepala lab ini bisa dibantu oleh banyak asisten, sementara asisten ini hanya bisa membantu satu kepala lab. Lab dengan asisten ini, lab ini hanya bisa diurus oleh banyak asisten, sementara asisten ini hanya bisa mengurus satu lab. Lab dengan peminjaman. Jadi lab ini akan memberi barang yang akan mau dipinjam, bisa memberi banyak barang yang akan dipinjam. Sementara dari peminjaman ini akan hanya meminjam satu barang dari satu lab seperti itu. Lalu untuk asisten dengan peminjaman. Jadi asisten ini akan mencatat banyak peminjaman. Sebaliknya peminjaman akan dicatat oleh satu asisten. Untuk barang dengan peminjaman. Sementara itu sebelumnya barang dengan peminjaman ini merupakan many to many. Maka dari itu akan dipecah. Di mana kalau nggak dipecah akan menyebabkan redundan. Jadi di sini peminjaman ada detail item, di mana barang ini akan dimiliki oleh detail item, banyak detail item akan dicatat oleh detail item ini. Sementara detail item ini bisa terdiri dari banyak barang, satu barang seperti itu. Lalu untuk peminjaman dengan detail item ini, jadi setiap peminjaman ini akan dicatat oleh satu kali pencatatan. Untuk detail item ini akan bisa mencatat banyak peminjaman seperti itu. Lalu dengan barang dengan jenis barang, barang ini hanya terdiri dari satu jenis barang, sementara jenis barang ini bisa terdiri atas banyak barang. Untuk peminjaman dengan anggota UKM, jadi peminjaman ini akan ditanggungjawab oleh satu anggota UKM, sementara anggota UKM ini akan bertanggung jawab dalam banyak peminjaman seperti itu. Misal peminjaman A, peminjaman B akan ditanggungjawab oleh si A seperti itu. Peminjaman dengan kegiatan. Jadi peminjaman ini akan bisa dimiliki oleh satu kegiatan aja. Dan juga untuk kegiatan ini bisa memiliki banyak peminjaman seperti itu. Lalu untuk anggota UKM dengan detail anggota dengan UKM seperti itu. Sebenarnya anggota UKM dengan UKM ini merupakan many to many, jadinya dipecah menjadi detail anggota. Di mana anggota UKM ini akan tercatat oleh detail anggota. Sementara setiap pencatatannya hanya bisa mencatat satu anggota UKM. Sebaliknya anggota UKM ini akan bisa tercatat banyak untuk di detail anggota. Detail anggota dengan UKM ini itu terdiri atas banyak anggota yang sudah dicatat, sementara detail anggota ini misal anggota ini akan hanya masuk ke dalam satu UKM seperti itu. Untuk kegiatan dengan detail kegiatan dengan UKM. Jadi kegiatan dengan UKM ini merupakan many to many, maka dari itu akan di sini saya akan membuat satu entity baru dengan nama entity-nya itu detail kegiatan. Jadi di sini kegiatan ini akan memiliki banyak data-data dari UKM-nya setelah dicatat. Begitu juga dengan UKM seperti itu. Oke, di sini merupakan tampilan relasionalnya seperti itu. Oke, kita next ke studi kasus 2 tentang struktur transaksi bengkel. Ini merupakan studi kasusnya. Oke.
Oke, kita next ke untuk memberi nama relationship-nya. Oke, kita beri nama relationship-nya. Di mana barang ini akan dimiliki penjualan. Lalu barang ini dengan bengkel, barang-barang ini milik dari bengkel ini. Barang ini hanya berjenis barang ini, seperti itu. Untuk tanda warna kuning ini merupakan relationship-nya, seperti itu ya. Jadi penjualan ini akan memiliki barang-barang ini, lalu penjualan ini akan menjual barang dari bengkel-bengkel ini, hanya dari bengkel ini. Lalu penjualan ini memiliki pembeli, dan penjualan ini akan ditanggung-jawabi oleh kasir. Untuk bengkel ini terdiri atas mekanik-mekanik ini, dan juga bengkel ini akan terdiri atas kasir-kasir ini. Jadi untuk mekanik ini merupakan anggota dari bengkel ini, dan juga mekanik ini akan memperbaiki sebuah kendaraan yang ini. Lalu mekanik ini nantinya akan dicatat oleh kasir. Untuk kendaraan ini akan diperbaiki oleh mekanik dan akan dicatat oleh kasir. Untuk pembeli ini milik dari penjualan. Lalu pembeli ini akan membutuhkan barang dari jenis barang ini. Pembeli akan dilayani oleh kasir. Jenis barang ini terdiri atas barang-barang ini. Lalu jenis barang ini dibutuhkan oleh pembeli ini. Untuk kasir ini bertugas di penjualan, sementara kasir ini anggota dari bengkel ini, dan kasir ini akan mencatat mekanik, mencatat kendaraan, dan melayani pembeli. Oke, baik. Di sini saya akan menentukan optionality entity dari studi kasus 2, di mana ada barang dengan penjualan. Barang ini tidak wajib dan penjualan ini wajib, karena setiap barang ini tidak harus ada penjualan, lalu penjualan ini harus memiliki barang. Untuk barang dengan bengkel ini, barang wajib dan bengkel tidak wajib, di mana setiap barang ini harus tercatat dalam bengkel, sementara setiap bengkel tidak harus ada barangnya. Lalu barang dengan jenis barang. Barang ini wajib, jenis barang tidak wajib, di mana setiap barang ini harus ada jenisnya, dan setiap jenis barang ini tidak harus ada barangnya. Untuk penjualan dengan bengkel, penjualan ini wajib, bengkel tidak wajib, di mana karena setiap penjualan ini harus tercatat oleh bengkel, dan setiap bengkel ini tidak harus melakukan penjualan. Penjualan dengan pembeli, penjualan ini wajib, pembeli tidak wajib, di mana karena setiap penjualan memiliki pembeli, dan juga setiap pembeli ini tidak harus melakukan pembelian. Oke, penjualan dengan kasir, penjualan ini wajib, kasir ini wajib. Karena setiap pembeli ini nantinya dicatat oleh kasir, lalu kasir ini akan mencatat setiap pembelian. Bengkel dengan mekanik. Bengkel ini wajib dan mekanik ini wajib, karena nanti setiap bengkel ini harus memiliki dan mencatat mekanik-mekaniknya. Lalu setiap mekanik ini harus tercatat di dalam bengkel. Untuk bengkel dengan kasir, bengkel wajib, kasirnya nggak wajib juga. Setiap bengkel ini harus memiliki kasir untuk membantu transaksi atau pembayaran. Dan juga nantinya kasir ini akan membantu bengkel dalam hal keuangan. Mekanik dengan kendaraan, mekanik ini tidak wajib, kendaraan ini wajib. Karena setiap mekanik ini tidak harus memperbaiki kendaraan. Setiap kendaraan ini di bengkel harus memiliki mekanik. Mekanik dengan kasir, mekanik wajib, kasir wajib. Setiap mekanik ini harus tercatat di dalam kasir karena nanti akan berurusan dengan keuangan, lalu setiap kasir ini harus mencatat mekanik yang bertugas. Kendaraan dengan kasir, kendaraan wajib ini kasir wajib, karena nantinya setiap kendaraan harus tercatat oleh kasir untuk melakukan transaksi. Dan juga untuk setiap kasir harus mencatat kendaraan yang melakukan transaksi. Pembeli dengan jenis barang. Pembeli wajib, jenis barang tidak wajib, karena pembeli harus mengetahui jenis barang yang ingin dibeli, dan juga jenis barang ini tidak harus ada ketika ada pembeli. Lalu pembeli dengan kasir. Pembeli ini tidak wajib, kasir wajib, karena bengkel tidak selalu ada pelanggan atau pembeli. Dan juga untuk setiap kasir ini mencatat pembeli atau pelanggan. Oke, kita lanjut untuk menentukan cardinality entity-nya. Di sini ada relationship antara barang dengan penjualan, di mana many to many. Many di barang dan many di penjualan. Karena setiap barang ini kan pasti bisa dijual oleh penjualan ini. Sementara untuk penjualan ini bisa menjual banyak barang ini. Barang dengan bengkel, one to many. One di entity bengkel, many di entity barang. Dimana untuk bengkel ini pasti bisa memiliki banyak-banyak barang, sementara barang ini harus ada di dalam satu bengkel.
Untuk barang dengan jenis barang, one to many, one di entity jenis barang dan many di entity barang, di mana untuk jenis barang ini hanya bisa terdiri banyak barang, lalu untuk barang ini hanya terdiri dari satu jenis barang. Untuk penjualan dengan bengkel ini one to many, one di entity bengkel, many di entity penjualan, di mana setiap bengkel ini pasti banyak melakukan penjualan. Lalu untuk penjualan ini pasti ada di satu bengkel. Penjualan dengan pembeli, one to many, one di entity pembeli dan many di entity penjualan, di mana setiap pembeli ini bisa melakukan banyak penjualan seperti itu. Untuk penjualan ini pasti akan dibeli oleh satu pembeli. Penjualan dengan kasir, one di entity kasir, many di entity penjualan. Di mana untuk kasir ini pasti akan melayani banyak penjualan, sementara penjualan ini akan dilayani oleh satu kasir. Bengkel dengan mekanik, untuk cardinality-nya itu merupakan one to many, one di entity bengkel dan many di entity mekanik. Di mana setiap bengkel ini pasti banyak memiliki mekanik. Lalu untuk mekanik hanya bisa terdiri dari satu bengkel. Bengkel dengan kasir, one to many, one di entity bengkel dan many di entity kasir, di mana setiap bengkel ini bisa terdiri dari banyak kasir untuk bergantian shift. Di mana untuk kasir ini juga hanya bisa melakukan satu pekerjaan di satu bengkel. Oke, selanjutnya ada mekanik dengan kendaraan, one to many, di mana one ini terdiri dari entity kendaraan, many di entity mekanik. Nantinya pasti kendaraan ini bisa diperbaiki oleh banyak mekanik, sementara mekanik A hanya bisa memperbaiki di satu kendaraan. Untuk mekanik dengan kasir, one to many, one di entity kasir, many di entity mekanik, di mana untuk kasir ini akan melayani mencatat banyak mekanik. Untuk mekanik akan dicatat oleh satu kasir yang bertugas pada hari itu. Kendaraan dengan kasir, one to many, one di entity kasir, many di entity kendaraan, di mana untuk kasir ini nantinya akan mencatat banyak kendaraan apa saja yang akan dilayani oleh mekanik. Lalu untuk kendaraan ini yang dilayani oleh kasir hanya bisa dicatat oleh satu kasir. Untuk pembeli dengan jenis barang, one to many, one di entity pembeli, many di entity jenis barang, di mana untuk pembeli bisa membeli banyak jenis barang, sementara untuk jenis barang ini hanya bisa dibeli oleh satu pembeli. Pembeli dengan kasir, one to many, di mana kasir ini akan bisa melayani banyak pembeli, lalu untuk pembeli hanya bisa dilayani oleh satu kasir. Oke, di sini ada penjelasan tentang RD untuk RD logical. Oke, baik, di sini saya akan membaca RDs-nya, di mana kita mulai dari bengkel. Jadi bengkel ini bisa memiliki banyak sekali barang, di mana untuk bengkel ini tidak wajib ada barangnya, tapi seperti itu. Lalu untuk barang ini hanya milik dari bengkel ini, seperti itu. Barang dengan penjualan ini merupakan many to many, maka dari itu dibuat sebuah entity baru, di mana kalau nggak dibuat akan menyebabkan redundan atau multi value. Di mana nantinya barang ini akan dicatat oleh detail item ini, sementara detail item ini harus memiliki barang ini. Begitu juga dengan penjualan. Oke, jadi bengkel dengan penjualan. Jadi bengkel ini akan memberi barang-barang yang akan mau dijual, bisa memberi banyak barang. Sementara penjualan ini hanya akan memperoleh satu barang dari bengkel ini. Akan memperoleh banyak barang ini dari satu bengkel. Bengkel dengan kasir. Jadi bengkel ini terdiri atas banyak kasir, sementara kasir ini hanya anggota dari satu bengkel ini. Bengkel ini dengan mekanik, jadi bengkel ini terdiri atas banyak mekanik, sementara mekanik ini hanya anggota dari satu bengkel ini. Mekanik dengan kendaraan, di mana setiap mekanik ini hanya bisa melakukan satu perbaikan di kendaraan ini. Nggak mungkin dia bisa melakukan dua perbaikan dalam satu waktu. Sementara kendaraan ini bisa diperbaiki oleh banyak mekanik. Lalu mekanik dengan kasir, di mana kasir ini akan mencatat banyak mekanik yang bertugas pada hari itu, dan juga mekanik ini akan dicatat oleh satu kasir ini. Kasir dengan kendaraan, di mana kasir ini akan mencatat banyak kendaraan yang masuk ke dalam bengkel, sementara kendaraan ini akan dicatat oleh satu kasir yang bekerja pada hari itu. Oke, kasir dengan pembeli, di mana kasir ini akan melayani banyak sekali pembeli yang datang pada hari itu, sementara pembeli ini akan dilayani oleh satu kasir ini.
Oke, kita lanjut dengan jenis barang, di mana untuk barang ini akan berjenis satu jenis barang, sementara jenis barang ini hanya terdiri atas banyak barang, seperti itu. Kasir dengan penjualan, di mana kasir ini akan mencatat data-data penjualan, banyak data penjualan, sementara data-data penjualan ini akan dicatat oleh satu kasir yang bekerja pada hari itu. Penjualan dengan pembeli, di mana pembeli ini milik dari penjualan, banyak penjualan, di mana penjualan ini memiliki pembeli. Oke, seperti itu. Kita next. Di sini merupakan relasionalnya. Ini tampilan relasionalnya. Oke, baik, sekian dari saya. Jika ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih.